Michelle Nostradamus ramalkan Sadro Piningit akan muncul. Tahun 2023 diramalkan oleh Nostradamus akan muncul pemimpin baru dari timur. Apakah ini berkorelasi dengan ramalan Joyoboyo yang juga menyebutkan akan datangnya seorang Sadro Piningit atau Ratu Adil? Michelle Nostradamus itu adalah seorang warga Prancis. Beliau ini keturunan Yahudi. Ia salah satu tokoh terkenal dengan ramalan-ramalannya yang dianggap tepat dan akurat. Menurut ramalan Michelle Nostradamus yang ditulis oleh Viswit dan Peter Lorre dalam buku The End of the Millennium Prophecies 1992 menuju ke 2001, Nostradamus itu meramalkan pada tahun 2023 disebutkan secara lebih khusus mengenai munculnya seorang pemimpin yang akan merubah di dunia. Menurut Nostradamus, yang pertama akan muncul adalah A New World Religions yang dipimpin oleh seseorang yang dikenal dengan panggilan The Man from the East atau laki-laki dari timur. Lalu dia akan muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut. Kemunculannya menggambarkan timur dan barat. Ketika muncul, ia akan memakai sorban biru atau blue turban. Lalu dia akan merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya. Mengenai ramalan Nostradamus, yang pertama, New World Religion atau agama baru di dunia, yang diramalkan adalah munculnya agama baru penguasa dunia yang tidak pernah dikenal dan diperkirakan oleh umat manusia di seluruh dunia. Mungkin agama itu adalah agama Trisula hidup, yakni agama yang hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. Mengenai 3 perintah itu adalah manusia harus melakukan perbuatan yang benar, lurus, dan jujur. Dan ketiga larangan itu adalah manusia tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak boleh mencuri, dan berbuat kejahatan. Tafsir selanjutnya mengenai The Man from the East atau laki-laki dari timur. Itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru ini. Dikatakan dia akan menghapus seluruh agama-agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut semua makhluk di jagat raya. Mungkin dialah sosok Sadro Piningit yang akan menjadikan dunia ini damai dengan apapun yang ada di dalamnya. Lalu tafsir yang ketiga, muncul dari negeri yang terletak di pertemuan 3 buah laut, yang berarti kemunculannya itu dari pertemuan 3 laut. Diperkirakan ia akan muncul di Pulau Sulawesi karena merujuk ketika pertemuan laut. Sebelah utara Pulau Sulawesi adalah Laut Sulawesi, di sebelah selatannya adalah Laut Flores, di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti laki-laki yang dimaksud berada di Indonesia bagian timur, tepatnya di Sulawesi. Mungkin ia menyembunyikan diri sambil menanti waktunya untuk terbit. Hal ini barulah prediksi semata. Kemunculannya itu menggambarkan timur dan barat. Maksudnya kemunculannya akan menggambarkan seluruh dunia beserta seluruh isinya. Tafsir yang selanjutnya, ketika muncul dia memakai sorban biru. Ada pula julukan mengenai topi turban Resolvens itu sendiri adalah selai kain yang lazim digunakan oleh umat Islam, yang biasanya digunakan oleh orang Arab pada zaman pra-Islam untuk mengatasi hawa dingin atau teriknya matahari. Lalu tafsir berikutnya, ia merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya. Mungkin karena hari lain adalah hari istimewa untuk agama lainnya. Namun, satu hal yang harus diyakini, semua kembali kepada kepercayaan masing-masing. Tidak ada yang benar selain Tuhan yang menciptakan kehidupan dan menyiapkan kehidupan itu sendiri. Seorang peramal terkenal abad ke-15, Michelle Nostradamus, meramalkan akan muncul agama baru dari wilayah Indonesia tahun depan dan muncul pemimpin baru dari timur. Ramalan Nostradamus yang lahir 1503 di Prancis tersebut masih dipercaya banyak orang karena sering sekali tepat dengan kejadian sesungguhnya. Anda beberapa ratus tahun kemudian, agama baru itu bernama Trisula Wedo, yaitu berisi 3 perintah dan 3 larangan. Agama ini memerintahkan manusia wajib benar, lurus, dan jujur. Selain itu, agama tersebut melarang manusia melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak mencuri, dan tidak melakukan kejahatan. Nostradamus juga mengatakan bahwa agama baru ini
akan dipimpin seorang pria dari timur. Pria tersebut akan menghapus seluruh agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut oleh semua makhluk itu. Pria yang disebut-sebut akan menjadi pemimpin agama baru ini dikenal dengan sebutan Satrio Beningit. Lelaki tersebut akan membuat dunia dan seisinya damai. Apakah ini berkorelasi dengan ramalan Ciboyo soal akan datang seorang Satrio Beningit? Kemunculan Satrio Beningit itu disebut dari pertemuan 3 laut sebelah utara Pulau Sulawesi, yakni Laut Sulawesi, sebelah selatan Laut Flores, dan sebelah timur Laut Maluku. Artinya, lelaki itu akan muncul dari Sulawesi. Ketika muncul, ia akan memakai sorban biru dan membuat hari Kamis menjadi hari istimewanya. Agama itu akan enggan menjadikan hari Minggu sebagai hari istimewa untuk agamanya, karena hari Minggu telah diistimewakan oleh agama Nasrani. Kemunculan sosok ini disinyalir akan menggemarkan umat manusia seluruh dunia, baik di timur maupun di barat. Selain Michel Nostradamus, ada juga peramal dari dalam negeri, yaitu Ciboyo. Ciboyo dikenal dengan berbagai ramalannya yang disebut ramalan Ciboyo. Uniknya, sebagian besar dari ramalannya ini terbukti akurat dan benar terjadi di kemudian hari. Melihat dari riwayatnya, dulunya Ciboyo merupakan seorang raja kerajaan Kediri yang disegani oleh rakyatnya. Bagi sebagian masyarakat Jawa kuno, Prabu Ciboyo dianggap memiliki ketajaman intuisi yang disebut sebagai kewaskitaan. Salah satu ramalan Ciboyo yang cukup terkenal adalah akan datangnya Satrio Beningit. Sosok Satrio Beningit ini digambarkan penyelamat di masa-masa krisis. Jadi, sang Satrio Beningit akan muncul pada era penuh kesengsaraan, ketidakadilan, dan berlaku kesewenang-wenangan penguasa. Sesuai ramalan Ciboyo, nantinya Satrio Beningit akan menjadi penyelamat dan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam salah satu sumber, disebutkan bahwa Satrio Beningit bersenjatakan Trisula Wedo. Senjata permata 3 ini diartikan sebagai hal-hal yang mewakili aspek kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memimpin. Dikutip dari jurnal berjudul Ratu Adil, Satrio Beningit dan Zaman Edan, karya Kati Sri Yudari dan Iwayan Karmini. Sosok Satrio Beningit diartikan sebagai kesatria yang masih tersembunyi oleh zaman. Kesatria adalah sifat yang wajib dimiliki seorang pemimpin, sedangkan Beningit adalah masih dipingit atau dirahasiakan. Maka dari itu, masyarakat dalam hal ini hanya bisa menebak dan menduga terkait sosok Satrio Beningit tersebut. Akan tetapi, jika melihat dari ciri sifat atau karakter yang disebutkan, Satrio Beningit merujuk kepada pemimpin sebuah negara yang bisa mewujudkan keadilan. Dalam kaitannya, sebagian orang memprediksi bahwa Satrio Beningit merupakan laki-laki keturunan keluarga kerajaan Majapahit dan bisa menjadi pemimpin besar. Pada awal hidupnya, dia menghadapi masa sulit, namun dengan ketabahan dan ketulusan hatinya, dia bisa melewatinya. Setelahnya, dia akan memulihkan keharmonisan, ketertiban, dan keadilan di dunia. Bagi sebagian orang Jawa, mereka mempercayai ini sebagai perputaran roda kehidupan, bahwa setelah era kegelapan, pasti akan diikuti zaman kemakmuran dan kesejahteraan. Siklus ini akan terus bergulir sepanjang waktu. Dengan demikian, ramalan Ciboyo mengenai kedatangan sosok Satrio Beningit ini bisa diartikan sebagai perlambang keadaan dan harapan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Masa-masa kelam yang terjadi dan dirasakan memunculkan harapan akan segera datangnya sosok penyelamat, pemimpin yang berjiwa kesatria dan adil. Nantinya, dia akan memulihkan keadaan dan membawa negeri menjadi makmur dan rakyatnya sejahtera semuanya.